Pangandaran, dengan pantainya yang berpasir putih dan laut biru jernih, menjadi tempat yang memikat hati dengan keindahan alamnya. Hutan lebat yang menjulang di sekitar wilayah ini menjadi rumah bagi flora dan fauna unik, menciptakan harmoni yang mempesona. Kekayaan lautnya yang melimpah menarik pendatang dari berbagai daerah untuk mencari nafkah sebagai nelayan, memanfaatkan hasil laut seperti ikan dan udang. Para pendatang ini tidak hanya menetap di pesisir, tetapi juga membawa budaya dan tradisi baru yang memperkaya kehidupan masyarakat lokal. Aktivitas seperti pengolahan hasil laut dan teknik menangkap ikan terus berkembang, menjadikan Pangandaran sebagai komunitas dinamis yang tumbuh bersama kekayaan alamnya. Dahulu, wilayah ini dikenal dengan nama Pananjung, sebuah nama yang syarat makna dalam bahasa Sunda. Kata Pananjung sendiri merujuk pada sesuatu yang berada di puncak kesuburan dan kemakmuran, menggambarkan betapa kaya dan suburnya daerah ini di masa lalu. Kesuburan tanahnya terlihat dari hutan lebat yang tumbuh dengan pohon-pohon besar dan beragam jenis tumbuhan yang hidup subur di dalamnya. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini menyediakan air bersih yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kekayaan alam ini menjadikan Pananjung tidak hanya sebagai tempat tinggal yang ideal, tetapi juga sebagai wilayah yang strategis untuk berburu, bercocok tanam, dan memanfaatkan sumber daya alam lainnya. Sebagai wilayah yang subur, Pananjung juga menjadi daya tarik bagi banyak pendatang, termasuk para pedagang dan petualang dari berbagai penjuru. Mereka melihat potensi besar yang ditawarkan oleh tanah yang makmur ini, baik untuk kegiatan ekonomi maupun untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, kekayaan hayati wilayah ini turut memikat perhatian, menjadikan Pananjung sebuah kawasan yang dihormati karena kelimpahannya. Nama Pananjung pun menjadi simbol kejayaan dan kelimpahan yang terus dikenang dalam sejarah, mencerminkan betapa pentingnya wilayah ini dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Pada abad ke-14, Pananjung mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat kerajaan Pananjung yang dipimpin oleh Prabu Anggalarang. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini menjadi salah satu wilayah yang makmur dan strategis di kawasan tersebut. Lokasinya yang berada di pesisir memberikan keuntungan besar dalam hal perdagangan dan hubungan dengan kerajaan lain. Para pedagang dari berbagai daerah sering singgah di Pananjung, membawa komoditas seperti rempah-rempah, kain, dan logam mulia. Kemakmuran ini tidak hanya terlihat dari aktivitas ekonominya, tetapi juga dari kebudayaan yang berkembang pesat, seperti seni ukir, musik tradisional, dan upacara adat yang mencerminkan kemegahan kerajaan. Selain itu, Kerajaan Pananjung juga dikenal memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Prabu Anggalarang memimpin dengan kebijaksanaan, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Ia membangun infrastruktur seperti pelabuhan kecil untuk mendukung perdagangan dan jaringan jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah dalam kerajaan. Kehidupan masyarakat pada masa itu sangat bergantung pada hasil alam, seperti hasil laut dan pertanian, yang dikelola dengan baik di bawah pengawasan kerajaan. Namun, kemakmuran ini juga menarik perhatian pihak luar, yang kemudian menjadi ancaman bagi keberlangsungan kerajaan, menandai awal tantangan besar dalam sejarah Pananjung. Kerajaan Pananjung menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra Pinggan, membentuk aliansi yang menguntungkan bagi keduanya. Hubungan ini terjalin tidak hanya melalui jalur diplomasi, tetapi juga lewat interaksi ekonomi dan budaya. Jalur perdagangan yang menghubungkan kedua kerajaan memungkinkan pertukaran barang dagangan, seperti hasil laut dari Pananjung dan hasil pertanian dari wilayah Galuh. Kerajaan Galuh, dengan kekuatan agrarisnya, menyediakan kebutuhan pangan yang melengkapi hasil alam Pananjung, sementara Pananjung menjadi pintu masuk utama bagi para pedagang asing yang ingin menyalurkan barang ke wilayah pedalaman. Sinergi ini menjadikan kedua kerajaan sebagai kekuatan ekonomi yang saling melengkapi di kawasan tersebut. Selain perdagangan, hubungan budaya antara kedua kerajaan juga berkembang pesat. Keduanya saling berbagi tradisi, seni, dan kepercayaan yang memperkaya identitas masing-masing. Upacara adat yang melibatkan kedua kerajaan menjadi simbol persatuan, di mana seni tari, musik, dan ritual keagamaan dipertunjukkan sebagai bentuk penghormatan. Dalam pernikahan kerajaan, misalnya, anggota keluarga dari kedua kerajaan seringkali dipertautkan melalui pernikahan politik, memperkuat ikatan kekerabatan dan diplomasi. Aliansi ini tidak hanya memberikan stabilitas, tetapi juga memperluas pengaruh budaya masing-masing, menjadikan Pananjung dan Galuh Pangauban sebagai dua kerajaan yang saling menopang dalam kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemakmuran kerajaan Pananjung yang dikenal luas tak hanya menjadi daya tarik bagi para pedagang dan pendatang,
tetapi juga menarik perhatian bajak laut yang mengincar kekayaannya. Perairan di sekitar Pananjung yang strategis dan ramai oleh aktivitas perdagangan menjadi jalur ideal bagi para perompak untuk melancarkan serangan. Bajak laut ini seringkali datang dengan armada kecil namun terorganisir, menyerang kapal-kapal dagang yang membawa barang berharga seperti rempah-rempah, logam mulia, dan hasil laut. Serangan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan penduduk, yang kerap kali harus meninggalkan desa-desa pesisir demi menghindari ancaman. Serangan yang terus berulang juga memaksa kerajaan untuk meningkatkan pertahanan. Prabu Anggalarang berupaya memperkuat angkatan lautnya dan membangun benteng di beberapa titik strategis di sepanjang garis pantai. Namun, keterbatasan sumber daya dan intensitas serangan yang semakin meningkat membuat kerajaan kewalahan. Bajak laut tidak hanya merampas harta benda, tetapi juga menculik penduduk untuk dijadikan budak atau alat barter di pasar gelap. Kehidupan masyarakat Pananjung yang sebelumnya damai dan makmur berubah menjadi penuh kewaspadaan. Ketegangan yang terus-menerus ini lambat laun melemahkan stabilitas kerajaan, menandai awal dari masa-masa sulit yang akan dihadapi oleh kerajaan Pananjung. Serangan bajak laut yang semakin intens membuat kerajaan Pananjung kehilangan daya untuk bertahan. Armada kecil kerajaan yang semula mampu mengamankan wilayah perairannya, akhirnya kewalahan menghadapi serangan yang datang secara terus-menerus dan dalam jumlah besar. Para bajak laut tidak hanya menyerang kapal dagang, tetapi juga mulai menyasar pusat-pusat permukiman di pesisir, menjarah desa-desa, dan menghancurkan fasilitas penting seperti gudang penyimpanan dan pelabuhan. Serangan ini mengakibatkan kerugian besar, baik dalam bentuk harta maupun nyawa, serta melumpuhkan ekonomi kerajaan yang sebelumnya bergantung pada perdagangan dan hasil laut. Runtuhnya infrastruktur membuat kerajaan Pananjung kehilangan kontrol atas wilayahnya, mempercepat proses kehancurannya. Kehidupan masyarakat yang sebelumnya tentram berubah menjadi penuh ketakutan. Banyak penduduk yang memilih meninggalkan tanah kelahirannya, mengungsi ke wilayah lain yang lebih aman. Mereka yang bertahan harus hidup dalam kondisi serba sulit, dengan ancaman serangan yang bisa datang sewaktu-waktu. Wilayah Pananjung yang dulunya ramai dan makmur perlahan menjadi sepi, meninggalkan jejak-jejak kehancuran. Lahan-lahan subur dan perairan kaya yang pernah menjadi kebanggaan kerajaan kini tak terurus. Sementara runtuhan bangunan menjadi saksi bisu runtuhnya kejayaan Pananjung. Kekosongan ini menciptakan masa transisi yang panjang, di mana wilayah ini kehilangan perannya sebagai pusat kekuasaan, perdagangan, dan budaya. Setelah runtuhnya kerajaan Pananjung, wilayah ini perlahan mulai bangkit kembali dengan identitas baru. Penduduk yang tersisa bersama para pendatang yang kembali berdatangan, mulai membangun kehidupan dari awal. Mereka menemukan bahwa kekayaan laut yang melimpah masih menjadi andalan untuk bertahan hidup. Nama, Pangandaran, mulai digunakan untuk menyebut wilayah ini, berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda, yakni pangan, yang berarti makanan, dan daran, yang berarti pendatang. Nama ini menggambarkan wilayah tersebut sebagai tempat yang menjadi sumber penghidupan utama bagi para pendatang, terutama melalui hasil laut yang melimpah seperti ikan, udang, dan hasil tangkapan lainnya. Identitas baru ini membawa harapan bagi mereka yang ingin memulai kembali kehidupan setelah masa-masa sulit. Pangandaran pun mulai dikenal sebagai wilayah yang menawarkan peluang bagi siapa saja yang ingin bekerja keras. Para pendatang yang datang tidak hanya mencari penghidupan, tetapi juga membawa kebudayaan, pengetahuan, dan tradisi baru yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat setempat. Wilayah ini menjadi tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berinteraksi, menciptakan dinamika sosial yang unik. Aktivitas seperti perdagangan hasil laut, pengolahan ikan asin, dan pembuatan perahu mulai berkembang pesat, menjadikan Pangandaran sebagai pusat ekonomi lokal yang perlahan kembali hidup. Nama baru ini tidak hanya menjadi simbol kebangkitan, tetapi juga cerminan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi semua orang yang menjadikan wilayah ini sebagai rumah mereka. Seiring berjalannya waktu, Pangandaran kembali menjadi tempat yang menarik bagi para pendatang untuk memulai hidup baru. Kehidupan di wilayah ini didominasi oleh aktivitas nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut yang melimpah. Laut Pangandaran menyediakan beragam jenis ikan dan hasil laut lainnya, yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi komoditas dagang yang berharga. Para nelayan, dengan perahu sederhana, setiap hari melaut untuk menangkap ikan, sementara keluarga mereka mengolah hasil tangkapan menjadi produk seperti ikan asin dan terasi yang memiliki nilai jual tinggi. Selain nelayan, para petani juga mulai memanfaatkan kesuburan tanah di sekitar Pangandaran untuk bercocok tanam.
Mereka menanam padi, sayuran, dan tanaman palawija di lahan-lahan yang subur, didukung oleh iklim tropis yang mendukung pertanian. Kehidupan sebagai petani dan nelayan ini tidak hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membangun roda perekonomian lokal. Tradisi gotong royong dalam masyarakat mulai berkembang, di mana mereka saling membantu dalam pekerjaan seperti panen atau memperbaiki perahu. Perlahan, Pangandaran kembali menjadi komunitas yang hidup, di mana interaksi antara laut dan darat menciptakan harmoni yang menjadi ciri khas wilayah ini. Pada masa penjajahan Belanda, Pangandaran menjadi salah satu wilayah yang menarik perhatian kolonial karena letaknya yang strategis di pesisir selatan Pulau Jawa. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia memberikan akses yang luas bagi kegiatan maritim, menjadikan Pangandaran sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan transportasi laut. Belanda melihat potensi besar di wilayah ini, terutama dalam hal eksplorasi sumber daya alam. Kekayaan laut Pangandaran, seperti ikan dan hasil laut lainnya, dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan bagi koloni-koloni mereka. Selain itu, potensi kehutanan di kawasan sekitar mulai dieksplorasi untuk kebutuhan industri, seperti pengambilan kayu untuk bahan bangunan dan kapal. Eksplorasi yang dilakukan Belanda tidak hanya terbatas pada hasil laut dan hutan, tetapi juga melibatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas kolonial. Pelabuhan-pelabuhan kecil mulai dibangun untuk mempermudah pengangkutan hasil alam ke pusat-pusat administrasi kolonial. Dalam upaya mempertahankan kontrol atas wilayah ini, Belanda juga menempatkan pos-pos pengawasan dan patroli untuk mengamankan jalur laut dari ancaman bajak laut dan pemberontakan lokal. Namun, eksploitasi ini seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk lokal. Banyak masyarakat yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang berat untuk memenuhi kebutuhan kolonial, sehingga menimbulkan ketegangan sosial. Meski demikian, era ini meninggalkan jejak yang signifikan dalam perkembangan Pangandaran, termasuk dalam tata kota dan jaringan transportasi yang masih dapat dirasakan hingga kini. Pada tahun 1922, Presiden Priangan Y. Everen mengambil langkah penting dengan menjadikan Pananjung sebagai taman konservasi baru yang dirancang untuk melestarikan keindahan alamnya. Kawasan ini dipilih karena kekayaan ekosistemnya yang dianggap ideal untuk melindungi flora dan fauna. Dalam upaya ini, beberapa spesies satwa, seperti banteng dan rusa, dilepas di kawasan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang lebih beragam secara hayati. Kehadiran satwa-satwa ini tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian alam, tetapi juga menarik perhatian para ilmuwan, pengamat alam, dan wisatawan yang mulai tertarik mengunjungi Pananjung. Keputusan ini menandai awal dari upaya sistematis untuk menjadikan wilayah ini sebagai tempat perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Penetapan Pananjung sebagai taman konservasi juga menciptakan dampak positif bagi wilayah sekitar. Penduduk lokal mulai terlibat dalam menjaga kawasan tersebut, meskipun dalam kapasitas yang terbatas, sebagai bagian dari upaya pelestarian. Selain itu, keberadaan taman ini membawa manfaat tambahan berupa daya tarik wisata yang mulai berkembang, menarik pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung satwa liar dan keindahan alam Pananjung. Ekosistem yang terlindungi memberikan kesempatan bagi spesies-spesies lain untuk berkembang biak, menjadikan kawasan ini semakin penting sebagai tempat penelitian dan edukasi lingkungan. Langkah ini tidak hanya melestarikan keindahan alami Pananjung, tetapi juga membuka babak baru bagi kawasan tersebut sebagai tempat yang dihormati karena peran ekologisnya. Pada tahun 1934, pemerintah kolonial Belanda menetapkan wilayah Pananjung sebagai suaka alam dan marga satwa, sebuah langkah yang diambil untuk melindungi kekayaan hayatinya yang luar biasa. Keputusan ini lahir dari pengakuan terhadap pentingnya wilayah tersebut sebagai habitat bagi beragam spesies satwa liar dan tumbuhan langka yang tidak ditemukan di tempat lain. Hutan lebat di Pananjung menjadi rumah bagi berbagai jenis burung, mamalia, dan reptil, sementara flora khas seperti pohon-pohon raksasa dan tumbuhan unik lainnya menambah keistimewaan kawasan ini. Penetapan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah perusakan ekosistem, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alami yang menjadi ciri khas Pananjung sejak lama. Status suaka alam ini membawa perubahan signifikan dalam cara wilayah tersebut dikelola dan diperlakukan. Aktivitas yang berpotensi merusak, seperti perburuan liar dan penebangan hutan, mulai diawasi secara ketat oleh pihak berwenang. Selain itu, kawasan ini mulai menarik perhatian para peneliti dan pecinta alam dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari keanekaragaman hayatinya. Penetapan ini juga menciptakan peluang bagi penduduk lokal untuk terlibat dalam upaya pelestarian, baik melalui pengawasan kawasan maupun sebagai pemandu bagi pengunjung. Dengan pengakuan sebagai suaka alam,
Pananjung tidak hanya menjadi pusat konservasi tetapi juga tempat yang penting dalam pendidikan lingkungan dan penelitian ilmiah, memperkuat perannya sebagai aset berharga bagi ekosistem di Jawa Barat. Selain menjadi tempat tinggal para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan laut, Pangandaran secara perlahan tumbuh menjadi pusat perdagangan hasil laut yang ramai. Pasar-pasar di kawasan pesisir mulai dipenuhi aktivitas jual-beli, di mana para nelayan menjual hasil tangkapan seperti ikan, udang, cumi, dan kerang kepada pedagang yang kemudian mendistribusikannya ke daerah lain. Pangandaran menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dari berbagai wilayah, termasuk daerah pedalaman yang membutuhkan pasokan hasil laut. Aktivitas ini menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis, di mana hasil laut tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi lokal tetapi juga menjadi komoditas penting untuk perdagangan regional. Pusat perdagangan ini juga membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kehadiran pedagang dari luar wilayah memperluas jejaring sosial dan ekonomi masyarakat Pangandaran, yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, aktivitas perdagangan memicu munculnya industri kecil seperti pengolahan ikan asin, terasi, dan kerupuk ikan yang menjadi produk unggulan lokal. Produk-produk ini tidak hanya dipasarkan di sekitar Pangandaran tetapi juga diangkut ke wilayah yang lebih jauh, menjadikan daerah ini dikenal sebagai salah satu pemasok hasil laut berkualitas. Aktivitas perdagangan yang terus berkembang ini memperkokoh posisi Pangandaran sebagai pusat ekonomi pesisir, sekaligus memperkuat identitasnya sebagai kawasan yang memanfaatkan potensi laut secara maksimal. Keindahan alam Pangandaran perlahan mulai menarik perhatian banyak orang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pantainya yang memukau dengan pasir putih yang membentang, ombak yang tenang, dan air laut yang jernih menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari ketenangan sekaligus keindahan alam. Selain itu, kawasan hutan di sekitar Pangandaran juga menawarkan pesona tersendiri. Hutan lebat yang dihuni oleh beragam flora dan fauna unik menjadi tempat favorit bagi para pecinta alam dan peneliti. Wisatawan dapat menikmati suasana alami sambil mengamati kehidupan satwa liar seperti monyet, burung, dan rusa yang hidup bebas di habitat aslinya. Kombinasi antara pantai dan hutan ini menciptakan pengalaman wisata yang menyeluruh, di mana pengunjung dapat menikmati keindahan laut sekaligus merasakan kesegaran alam pegunungan. Namun, keindahan alam bukan satu-satunya daya tarik Pangandaran. Kekayaan budaya lokal juga menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Tradisi masyarakat setempat, seperti upacara adat nelayan dan seni pertunjukan Sunda, memberikan warna yang berbeda dalam pengalaman berkunjung ke wilayah ini. Wisatawan seringkali terpikat oleh keramahan penduduk lokal yang dengan antusias berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang erat kaitannya dengan laut. Produk-produk kerajinan khas dan makanan tradisional juga menambah daya tarik Pangandaran sebagai destinasi wisata yang lengkap. Keunikan ini menjadikan Pangandaran sebagai tujuan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya yang autentik, menciptakan kenangan mendalam bagi setiap pengunjung. Keinginan warga Pangandaran untuk menjadikan wilayah mereka sebagai kabupaten sendiri lahir dari aspirasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah dan mendorong pembangunan yang lebih merata. Sebagai bagian dari Kabupaten Ciamis saat itu, warga merasa bahwa Pangandaran memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama dalam bidang pariwisata, kelautan, dan pertanian. Banyak warga percaya bahwa dengan menjadi kabupaten mandiri, pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai kebutuhan lokal, tanpa harus bergantung pada keputusan yang terpusat di kabupaten induk. Hal ini termasuk dalam pengelolaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dirasa masih kurang memadai di beberapa wilayah Pangandaran. Dorongan untuk menjadi kabupaten mandiri juga dipicu oleh harapan untuk mempercepat pembangunan daerah, mengingat potensi ekonominya yang besar dari sektor pariwisata dan perikanan. Dengan status kabupaten, Pangandaran diharapkan mampu mengalokasikan anggaran daerah secara lebih langsung dan spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat juga melihat peluang untuk memperkuat identitas budaya mereka, menjadikan Pangandaran bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Proses perjuangan ini melibatkan banyak diskusi, aspirasi, dan upaya politik, hingga akhirnya warga berhasil mencapai tujuan mereka untuk menjadikan Pangandaran sebagai kabupaten mandiri yang memiliki kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah. Pada 16 November 2012, sebuah babak baru dalam sejarah Pangandaran dimulai ketika wilayah ini resmi menjadi kabupaten mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Keputusan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang masyarakat Pangandaran yang menginginkan otonomi daerah,
untuk mengelola wilayah mereka secara lebih efektif. Pemekaran ini memberikan peluang besar bagi Pangandaran untuk fokus pada pengembangan potensi lokal, seperti sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi wilayah tersebut. Status kabupaten memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sebagai kabupaten baru, Pangandaran memulai langkahnya dengan membentuk struktur pemerintahan yang dapat mendukung pengelolaan wilayah secara mandiri. Ibu kota kabupaten ditetapkan di Kecamatan Parigi, sebuah lokasi strategis yang menjadi pusat administratif dan kegiatan pemerintahan. Proses ini juga melibatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan jalan, pasar, dan fasilitas wisata. Selain itu, dengan status baru ini, Pangandaran semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, yang tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga potensi ekonomi yang besar. Status kabupaten memberikan momentum bagi masyarakat Pangandaran untuk bergerak maju, membangun daerahnya dengan semangat baru dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah resmi menjadi kabupaten, Pangandaran mulai fokus pada pengembangan infrastruktur sebagai langkah awal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan-jalan utama menjadi prioritas, menghubungkan berbagai kecamatan di Pangandaran dengan akses yang lebih baik. Jalan-jalan yang sebelumnya rusak atau sempit diperbaiki dan diperlebar untuk memfasilitasi mobilitas penduduk serta memperlancar distribusi barang. Infrastruktur ini tidak hanya memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat lokal tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi sektor pariwisata, memungkinkan wisatawan untuk menjangkau destinasi-destinasi populer dengan lebih mudah. Pembangunan pelabuhan juga menjadi salah satu fokus utama, mengingat potensi perikanan dan perdagangan laut yang menjadi andalan ekonomi daerah. Di sektor pariwisata, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan fasilitas di kawasan wisata unggulan seperti Pantai Pangandaran, Green Canyon, dan Batu Karas. Fasilitas seperti tempat parkir, pusat informasi, dan area bermain dibangun untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selain itu, upaya promosi wisata yang masif dilakukan, baik melalui media lokal maupun nasional, untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Peningkatan infrastruktur ini juga menciptakan efek domino yang positif bagi ekonomi lokal. Masyarakat mulai membuka usaha seperti penginapan, restoran, dan toko oleh-oleh yang mendukung sektor pariwisata. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan menjadikan Pangandaran bukan hanya sebagai destinasi wisata yang semakin dikenal, tetapi juga sebagai kabupaten yang siap bersaing di tingkat regional dan nasional. Hingga saat ini, Pangandaran terus mempertahankan tradisi lokal yang telah menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakatnya. Salah satu tradisi yang paling menonjol adalah upacara nelayan, yang dikenal dengan sebutan Hajat Laut. Upacara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada laut yang telah memberikan kehidupan dan rezeki melimpah bagi para nelayan. Dalam acara ini, masyarakat berkumpul di tepi pantai untuk melaksanakan ritual adat, termasuk melarungkan sesaji ke laut. Ritual ini tidak hanya menjadi momen spiritual bagi komunitas nelayan, tetapi juga ajang untuk memperkuat ikatan sosial di antara warga. Upacara nelayan ini kini juga menarik perhatian wisatawan yang ingin menyaksikan keunikan tradisi tersebut, menjadikannya salah satu daya tarik budaya di Pangandaran. Selain upacara nelayan, Pangandaran juga terus melestarikan seni budaya Sunda yang menjadi ciri khas daerah ini. Seni tradisional seperti wayang golek, jaipongan, dan angklung masih sering dipertunjukkan dalam berbagai acara adat maupun kegiatan resmi. Generasi muda didorong untuk ikut serta dalam mempelajari dan melestarikan seni ini melalui komunitas seni yang aktif di berbagai desa. Bahkan, beberapa sekolah di Pangandaran telah memasukkan pelajaran tentang budaya Sunda ke dalam kurikulum mereka, memastikan bahwa warisan budaya ini terus hidup di tengah modernisasi. Tradisi dan seni budaya yang tetap terjaga ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Pangandaran, tetapi juga bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat tetap relevan dan dihormati di era yang terus berubah. Pangandaran kini telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat yang menawarkan kombinasi unik antara keindahan alam, sejarah yang kaya, dan kekayaan budaya lokal. Pantainya yang memukau dengan air biru jernih dan ombak yang ramah bagi peselancar menjadi magnet utama bagi wisatawan. Selain itu, kawasan seperti Cagar Alam Pananjung menawarkan pengalaman berbeda, di mana pengunjung dapat menjelajahi hutan tropis sambil menyaksikan satwa liar yang hidup bebas,
seperti monyet ekor panjang dan rusa. Destinasi lainnya seperti Green Canyon, dengan air sungai yang hijau dan tebing-tebing megah, semakin memperkuat daya tarik Pangandaran sebagai tempat yang menawarkan petualangan sekaligus relaksasi. Keunggulan Pangandaran tidak hanya terletak pada alamnya, tetapi juga pada warisan budaya dan sejarahnya. Upacara adat seperti hajat laut memberikan wisatawan kesempatan untuk menyaksikan tradisi lokal yang syarat makna spiritual. Produk seni dan kerajinan khas Sunda, seperti wayang golek dan angklung, turut menambah daya tarik budaya Pangandaran. Selain itu, sejarah panjang Pangandaran sebagai bagian dari Kerajaan Pananjung hingga masa kolonial Belanda menjadi daya tarik bagi mereka yang ingin mendalami kisah masa lalu wilayah ini. Dengan berbagai elemen ini, Pangandaran tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga tempat di mana pengunjung dapat merasakan keajaiban alam sekaligus memahami kedalaman budaya dan sejarah Jawa Barat.